Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Kontribusi Bank Sampah dalam Peningkatan Perekonomian dan Pelestarian Lingkungan dengan mengambil studi kasus di Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dinda Dwi Ananda, NIM 10171019 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2017. Jadi ada 3 konten pembahasan yang akan kami bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada teori pendukung, dan yang ketiga ada metodologi dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi apa sih yang melatar belakangi kami mengambil judul ini untuk mengerjakan tugas besar wawasan teknologi lingkungan? Jadi seperti yang kita tahu bahwa sampah menjadi salah satu permasalahan terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lahan tempat pembuangan akhir atau disingkat TPA di beberapa daerah di Indonesia. Nah, hal itulah yang menyebabkan masyarakat membuang sampah ke sungai, ke parit, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan aliran air tidak dapat berjalan dengan lancar dan menyebabkan air meluap sehingga menyebabkan banjir. Nah, hal ini tuh juga berlaku di kota Balikpapan. Salah satu daerah kawasan di Balikpapan yaitu daerah Dam itu menjadi salah satu kawasan yang paling sering terjadi banjir. Apalagi kalau misalnya hujan di Balikpapan intensitasnya cukup tinggi, itu bisa semakin cepat membuat air naik. Nah, hal itu disebabkan oleh sampah yang menumpuk di aliran sungai di daerah Dam. Nah, nanti di slide selanjutnya kita akan membahas tentang kita ini Indonesia ada di peringkat keberapa sih di dunia dalam menghasilkan sampah plastik. Karena seperti yang kita tahu bahwa sampah plastik menjadi salah satu sampah yang paling banyak dihasilkan. Selain itu, kita juga akan membahas dalam setiap tahun Indonesia itu bisa menghasilkan berapa banyak sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia Gustena, NIM 10171057 akan melanjutkan presentasi. Untuk data, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa timbunan sampah dalam setahun mencapai sekitar 67,8 juta ton. Untuk negara penghasil sampah terbanyak per tahunnya diperingkatkan sebagai berikut. Peringkat pertama adalah Cina sebesar 3,53 juta ton, Indonesia 1,29 juta ton, Filipina 0,75 juta ton, Vietnam 0,73 juta ton, Sri Lanka 0,64 juta ton, Thailand 0,41 juta ton, Mesir 0,39 juta ton, Malaysia 0,37 juta ton, Nigeria 0,34 juta ton, Bangladesh 0,31 juta ton, Afrika 0,25 juta ton, India 0,24 juta ton, Algeria 0,21 juta ton, Turki, Pakistan, dan Brazil masing-masing 0,19 juta ton, Burma 0,18 juta ton, Maroko dan Korea Utara sebesar 0,12 juta ton, dan Amerika Serikat 0,11 juta ton. Seorang peneliti mengatakan bahwa sampah plastik atau mikroplastik yang jumlahnya sangat besar sangat mengancam kerusakan ekosistem laut, dan hal ini berlangsung sepanjang tahun tanpa henti. Nama Andi Ripaldi, NIM 06171010 akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme sistem bank sampah. Yang kedua, bagaimana sistem pemilahan sampah yang diterapkan oleh ITK. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan pengelolaan sampah kampus ITK dengan bank sampah. Apa yang dimaksud dengan sampah? Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat menimbulkan dan atau mengakibatkan pengotoran terhadap air, tanah, dan udara sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Rahman, NIM 11181062 dari Informatika 2018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jenis sampah. Jenis sampah sendiri itu ada 3, yaitu berdasarkan sumbernya, lalu berdasarkan sifatnya, dan juga berdasarkan bentuknya. Jenis sampah berdasarkan sumbernya, yang pertama itu dari alam, contohnya seperti ranting dan daun, lalu dari manusia,
contohnya seperti urin dan juga fases. Lalu nuklir, ini bahan nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang membahayakan bagi lingkungan. Lalu industri, contohnya itu seperti sisa-sisa hasil industri yang berupa limbah padat maupun cair. Lalu konsumsi, contohnya seperti sisa-sisa makanan. Lalu pertambangan, pertambangan ini merupakan sisa-sisa hasil dari pertambangan yang mencemarkan lingkungan. Sampah berdasarkan sifatnya ada 3. Yang pertama, sampah organik yang mudah dapat membusuk, contohnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu anorganik, contohnya itu seperti plastik dan botol yang dapat mudah terurai. Lalu B3, bahan berbahaya, contohnya seperti limbah pada rumah sakit dan juga pabrik. Lalu ada sampah berdasarkan bentuknya, itu ada padat dan cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hansa, NIM 111810 dari Institut Teknologi Kalimantan. Kali ini saya akan membahas sumber sampah. Nah, pertama yaitu ada sampah yang berasal dari domestic waste atau yang biasanya disebut dengan sampah rumah tangga. Nah, sampah rumah tangga ini contohnya itu seperti botol plastik, kresek gitu dan lainnya. Kemudian ada sampah pasar. Sampah pasar adalah merupakan bisa dibilang sebuah sisa dari sayur-sayuran maupun buah-buahan. Kemudian ada sampah industri, yang dimana sampah industri ini merupakan sisa produksi dan dapat berupa limbah padat maupun limbah cair, yang dimana berpotensi dapat mencemar lingkungan. Kemudian ada sampah pertambangan, yang dimana sampah pertambangan ini merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa proses pertambangan yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomi lagi, seperti karbon dioksida dan monoksida dan berbagai zat berbahaya dan beracun. Kemudian ada sampah klinis, yang dimana sampah klinis ini merupakan sisa barang atau produk yang bersifat infeksionis. Nah, misalnya itu seperti jarum, perban, kain kasah, botol obat-obatan dan semacamnya. Kemudian ada yang namanya sampah peternakan dan pertanian. Nah, sampah peternakan dan pertanian ini adalah merupakan sisa-sisa dari hewan dan tumbuhan, seperti kotoran ternak dan sisa-sisa daun hasil panen. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah. Yang pertama adalah pemilahan. Sampah akan dipilah sesuai kelompok sampah, seperti sisa makanan, dedaunan, plastik, atau sampah residu. Yang kedua adalah pewadahan. Setelah dipilah, sampah akan ditaruh di wadah masing-masing agar sampah yang telah dipilah tidak tercampur kembali. Yang ketiga adalah pengangkutan. Sampah akan diangkut oleh petugas sesuai dengan kelompok sampah tersebut. Yang keempat adalah pengolahan. Sampah-sampah akan diolah kembali seperti sampah dedaunan dan sisa makanan akan diolah menjadi kompos. Jadi sistem kerjanya, kalau misalnya kita belum terdaftar sebagai nasabah, kita harus daftar terlebih dahulu untuk menjadi nasabah. Nah, hal ini tuh mempermudahkan kita dalam pembuatan buku tabungan dan nomor rekening. Nah, terus selanjutnya, kalau misalnya kita sudah terdaftar nih di bank sampah, kita bisa membawa sampah yang sudah kita pilah ataupun yang belum kita pilah dan disetorkan ke bank sampah. Nanti di bank sampah, karyawan bank sampah akan menimbang dan mencatat sampah yang kita bawa tadi. Nah, gunanya menimbang di sini itu adalah supaya kita tahu berapa kilogram sih sampah yang kita bawa supaya dapat diuangkan, seperti itu. Kemudian setelah sampah sudah diterima oleh pihak bank sampah, nanti sampah-sampah yang sudah kita bawa itu akan dipilah lagi oleh pihak bank sampah. Namun di sini kita bisa memilahnya sendiri terlebih dahulu untuk membantu mengurangi beban pekerjaan dari pihak bank sampah, seperti itu. Nah, barulah sampah-sampah yang sudah dipilah sesuai jenisnya itu akan dikemas dan siap dikirimkan ke pengepul. Jadi di sini nih, pengepul sampahnya itu adalah orang-orang yang mempunyai seni kreativitas yang tinggi. Kenapa harus memiliki seni kreativitas yang tinggi? Karena nanti
sampah-sampah yang dikirimkan oleh bank sampah ke pengepul itu akan dijadikan barang yang siap pakai, barang yang bermanfaat seperti itu. Dan nanti sampah yang sudah jadi barang-barang bermanfaat tersebut akan dijual kembali oleh si pengepul. Nanti barulah uang yang dihasilkan dari penjualan tadi dibagi dua dengan bank sampah, dengan pihak bank sampah seperti itu. Kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada slide sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank sampah dapat menjadi salah satu solusi yang cukup efisien bagi TK untuk mengurangi tingginya penumpukan sampah di kampus ITK. Lalu bukan hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga membantu perekonomian dalam pemasukan keuangan ITK dan juga membantu perekonomian dari orang lain, seperti halnya pekerja dari bank sampah ataupun pengrajin. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin bertanya, maka bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.